Selamat sore sahabat Humas Polda Papua. Salam presisi. Saya Brigpol William Ireu akan menyajikan informasi yang terjadi di jajaran wilayah hukum Polda Papua yang telah dirangkum tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kita awali dengan berita pertama. Kepolisian daerah Papua menggelar bakti sosial donor darah dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-76. Bakti kesehatan tersebut digelar serentak di seluruh Polda jajaran pada Selasa 7 Juni 2022. Kepolisian daerah Papua menggelar bakti kesehatan donor darah dalam rangka HUT Bayangkara ke-76. Bakti kesehatan tersebut digelar serentak di seluruh Polda jajaran. Untuk di Polda Papua sendiri menargetkan 400 pendonor darah. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri SIK mengatakan kegiatan bakti kesehatan donor darah ini dalam rangka HUT Bayangkara ke-76 yang diadakan serentak di seluruh Indonesia, di mana Polda Papua menargetkan untuk mencapai target sebanyak 400 donor darah. Dan di saat ini dalam acara donor darah di dermaga Pol Airut Polda Papua telah mencapai 200 orang, belum ditambah dengan kegiatan donor darah lainnya di Polres jajaran. Ia berharap Polda Papua bisa melebihi target yang 400 pendonor darah. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-76 Sabtu ini besok, kita menargetkan secara masalah per Polda itu 400. Hari ini laporan dari Pak Kabid Dokes itu sudah mencapai 200 orang. Ini belum kami cek yang dari jajaran. Kami berharap mudah-mudahan ini bisa kita lampaui. Mudah-mudahan apa yang disumbangkan oleh para Bayangkara kita, bangkun dari Bayangkari, ini bisa ladang ibadah, dapat menolong sesama manusia yang membutuhkan darah dalam pelayanan kesehatan di daerah Papua khususnya. Nah, tentunya kegiatan ini tidak berhenti di sini. Ada lagi nanti kegiatan pelayanan kesehatan lain, operasi bibir sumbing, tekanan massal yang di tempat umum akan dilakukan baik di Dokes maupun nanti di klinik-klinik yang ada di daerah Polda Papua. Kemudian akan kita lakukan termasuk nanti juga mungkin ada bakti sosial lain. Dalam rangka Hari Bayangkara ini saya sangat senang dan saya mendukung dengan kegiatan-kegiatan ini lebih bagus daripada tahun-tahun yang lalu. Luar biasa. Tahun ini sungguh luar biasa karena dengan kegiatan-kegiatan yang merangkul semua khalayak umum atau masyarakat umum. Jadi itu yang saya sampaikan. Selamat ulang tahun Bayangkara. Kakorwil Binmas Noken melaksanakan kunjungan ke spot peternakan yang dimana merupakan bantuan secara langsung dari Polri kepada Bapak Yesaya Migai. Kunjungan yang dilakukan Kakorwil Puncak Ibtu Yonias bersama dengan anggotanya adalah untuk mengecek secara langsung pengembangan hewan ternak milik Bapak Yesaya yang beberapa bulan lalu telah diberikan. Di saat perbincangan Kakorwil dan Bapak Yesaya itu, ia berpesan agar ternak ini terus dipelihara sebagaimana mestinya, jangan dilepas dari kandangnya dan berkeliaran begitu saja. Lanjut dikatakan bahwa peternakan dengan baik, pihaknya dari Operasi Damai Kartens akan selalu mendampingi dan mengecek perkembangan ternak agar berhasil ke depannya. Saat itu Bapak Yesaya Magai yang merupakan salah satu masyarakat yang dibantu Binmas Noken mengucapkan terima kasih kepada Operasi Damai Kartens yang tidak pernah melepas tangan dan terus hadir mendampingi. Satgas Binmas Noken Ops Damai Kartens wilayah Puncak hari ini mengunjungi Bapak sekaligus melihat ternak babi di sini. Jadi kami himbau dan mengharapkan Bapak ke depan untuk tetap merawat ternak ini dengan baik, beternak dengan baik, sampai Bapak piara lagi, bisa juga nanti bagi saudara-saudara untuk beternak, bisa juga Bapak jualkan untuk ekonomi. Jadi Bapak bisa jual untuk kesejahteraan Bapak untuk ke depan. Jadi tetap jaga rawat ternak ini dengan baik. Seperti kemarin pesan Bapak Wakasatgas Binmas bahwa seperti anak kita sendiri yang kita rawat baik. Semuanya Bapak tenang.
Semaksimal mungkin operasi Damai Kartens melalui Binmas Noken menggencarkan kunjungan ke spot binaannya untuk memastikan hewan ternak tetap dalam kondisi sehat serta terawat. Kunjungan itu dilakukan Kakorwil Binmas Ibtu Yonias bersama dengan anggotanya dan Satgas Preventif yang diikuti dalam program Kaswari Kesejahteraan untuk Anak Negeri. Kakorwil saat berkunjung ke spot ternak bertemu langsung dengan Bapak Ishak Murib, menyampaikan agar terus menjaga hewan ternak yang telah diberikan peliharaan dan rawatlah sampai dapat berkembang biak. Semoga bantuan Binmas Noken dalam memberikan sepasang hewan ini dapat dimaksimalkan dengan baik yang telah diberikan oleh Polri melalui operasi Damai Kartens. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam presisi. Saya Bribda John Menwanggai, asal pengiriman Polres Mimika. Saya Bribda Aniela Hendrika Yamenayawan, asal pengiriman Polres Dieprawaka. Saat ini saya telah menyelesaikan pendidikan kepolisian dan sedang mengikuti pembinaan dan pelatihan pemantapan Binlas Banoken Polri tahun anggaran 2021 Polda Papua. Pace-mace dong semua, orang tahu bahwa COVID-19 sudah sangat banyak mengakibatkan kematian di seluruh dunia, termasuk di Papua. COVID-19 bukanlah virus yang biasa, jadi kita butuh kekebalan tubuh untuk melawan virus ini. Saya sendiri tidak bisa melawan virus ini. Saya butuh pace-mace, kakak, adik dong semua, mari kita bersatu untuk lawan virus COVID-19. Ayo ajak pace, mace, anak-anak semua untuk mendapatkan kekebalan tubuh melalui imunisasi COVID-19. Tidak usah dengar-dengar isu terbenar di luar sana. Buktinya sampai saat ini saya sehat dan aman-aman saja. Jadi, mari sudah, tidak usah khawatir, imunisasi itu gratis. Dan imunisasi COVID-19 untuk anak berusia 6-11 tahun. Mari pace-mace bawa dong anak-anak pergi ke gerai-gerai imunisasi vaksin COVID-19 terdekat. Sehat, sehat, Papua bebas dari COVID-19. Satgas Binmas Noken, Operasi Damai Kartens Wilayah Ndunga, terus menggencarkan program Polisi Pi Ajar dengan menggelar belajar sambil bermain bersama anak-anak di Kampung Delpel pada Senin 6 Juni 2022. Satgas Binmas Ops Damai Kartens Wilayah Ndunga terus menggencarkan program Polisi Pi Ajar (SIIPAR) dengan menggelar belajar sambil bermain bersama anak-anak di Kampung Delpel guna menumbuhkan minat belajar sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan generasi penerus bangsa. Ibda Murtono menyampaikan Binmas Noken hadir menyambangi anak-anak di Kampung Delpel sebagai sahabat dalam menggapai masa depan dan kepedulian terhadap pendidikan generasi emas Papua. Jadi tujuan kami berada di Kampung Delpel saat ini yaitu untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, juga memberikan motivasi sehingga anak-anak ini boleh tumbuh dan berkembang dalam dunia pendidikan yang baik dan mengenal betul akan nilai-nilai kebangsaan sehingga mereka boleh cintakan negara kesatuan Indonesia dan akan terus berkelanjutan pada tingkat-tingkat mulai dari dasar, SMP, dan SMA. Kakorwil Binmas Noken Ibda Murtono, Kakorwil menambahkan melalui program SIIPAR, Polri hadir memberikan senyuman dan keceriaan serta menjadi sahabat dalam mendorong prestasi mutiara bangsa dengan harapan di masa yang akan mendatang terciptanya generasi yang unggul. Di akhir kegiatan, Ibda Murtono menuturkan selain belajar dan bermain, Binmas Noken juga membagikan tas serta alat penunjang belajar guna memotivasi anak-anak di Kampung Delpel. Kepolisian Resor Kerom berhasil mengamankan 6 orang pelaku yakni AZS, ER, N, SK, BK, dan AS yang merupakan sindikat pencurian hewan ternak milik warga di wilayah Kabupaten Kerom. Kepolisian Resor Kerom berhasil mengamankan 6 orang pelaku yakni AZS, ER, N, SK, BK,
dan AS yang merupakan sindikat pencurian hewan ternak. Keenam pelaku diamankan di waktu dan tempat yang berbeda. Kapolres Kerom AKBP Christian Air dalam press release di Aula Wira Pratama Polres Kerom menyampaikan pelaku AZS dan ER ditangkap oleh tim sus Polres Kerom di Arso 10, Distrik Arso Barat pada hari Kamis 26 Mei malam. Kemudian dilakukan pengembangan kasus, tim kembali mengamankan S dan NK, AS dan BK pada Senin 1 Juni sore di tempat yang berbeda di wilayah Distrik Arso Barat dan Distrik Kanto. Kapolres menjelaskan bahwa keenam pelaku melakukan aksinya dengan cara yang bervariasi saat mengevakuasi sapi yang menjadi incaran, yaitu dengan cara dinaikkan ke mobil pick-up hingga menombak sapi sampai mati dan dipotong di tempat untuk diambil dagingnya dan dijual kepada pedagang di kota Jayapura. Kini, keenam orang pelaku telah ditahan di rutan Polres Kerom guna menjalankan proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pidana pencurian hewan ternak dengan pasal 363 ayat 1 K, AE, dan 4E Jo pasal 56 KUHP dengan kurungan penjara selama 7 tahun. Mereka terlebih dahulu melaksanakan survei di pagi hari, kemudian nanti di malam hari lihat situasi sudah aman, maka sapi yang tidak kami tujuan itu dibunuh dengan cara ditombak, dan kemudian ada pelaku yang nanti akan memotong keempat kaki sapi, dan kemudian ada pelaku lagi yang akan melakukan menguliti, memisahkan bagian tulang dan daging untuk nantinya akan dijual. Itu untuk empat pelaku yang ada di belakang saya. Kemudian ada dua pelaku lagi. Ini adalah sapi hidup. Mereka melihat di tengah malam sapi yang hidup dipindahkan ke tempat yang untuk mereka lebih aman. Kemudian pada keesokan harinya di sekitar jam 6 sore mereka bawa sapi tersebut juga untuk dijual ke kota Jayapura. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Tetap waspada dan salam presisi.